Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Enak aja main minggat-minggat nggak tanggung jawab ya. Buktiin dulu janjimu kek yang katanya mau nelen panci sepabrik. Jangan cabut, Pak. Lanjutkan, Pak, ya. Jangan cabut. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelen panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih, pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu. Jadi gini Panci, saya kasih tahu ya, kenapa Pak Jokowi mencabut laporannya ya. Secara tidak langsung Pak Jokowi itu sayang kamu loh, menolong kamu. Yang dikhawatirkan ya kalau keasliannya bisa terbukti, kalau enggak, apa enggak Anda makan panci satu pabrik? Apakah Pak Jokowi akan mencabut laporan? Pak Joko Widodo secara terbuka dan lapang dada memberikan maaf. Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti. Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Hari ini alhamdulillah saya mendapatkan SP3 Bang Egy. Heboh netizen menagih janji bapak ini. Bapak ini pernah berjanji jika Jokowi mencabut laporannya di Polda Metro Jaya, bapak ini akan menelan panci satu pabrik dan akan minggat dari Indonesia. Padahal Jokowi saat ini telah memberikan maaf kepada Egy Sujana dan telah terbit SP3. Dengan terbitnya SP3 ini, secara mutlak tentunya Pak Jokowi mencabut laporan di Polda Metro Jaya. Mari kita lihat reaksi netizen menagih janji bapak ini. Jadi gini Panci, saya kasih tahu ya, kenapa Pak Jokowi mencabut laporannya ya, dimana beliau telah melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Secara tidak langsung Pak Jokowi itu sayang kamu loh, menolong kamu. Karena apa? Kalau sampai tidak ini dicabut, kebenaran daripada ijazah itu nanti akan terungkap. Karena kalau kasus dilanjutkan, sudah barang pasti akan dilaksanakan gelar perkara. Terus akan dihadirkan para ahli-ahli, baik ahli luar negeri maupun dalam negeri. Yang dikhawatirkan ya kalau keasliannya bisa terbukti. Kalau enggak, apa enggak Anda makan panci satu pabrik? Oke. Kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Enak aja main minggat-minggat nggak tanggung jawab ya. Buktiin dulu janjimu kek yang katanya mau nelen panci sepabrik. Kalau memang ternyata ijazah Jokowi palsu ya. Ya, nih barangkali kakek lupa omongan kakek ini. Saya ingetin ya kek ya. Kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Hah, jadi sekarang terbukti ya, Jokowi malah mencabut laporannya. Kenapa? Takut ya. Ternyata KPU memberikan salinan ijazah palsunya. Sama persis seperti yang Roy CS tunjukkan ya. Jadi ternyata palsu dong ya. Nah sekarang kakek monggo ya, buktikan ya janjinya kakek ya, sesuai dengan omongannya kakek, cangkem kakek yang katanya mau nelan panci sepabrik jika ijazah Jokowi palsu ya. Monggo telan sekarang juga ya panci sepabrik. Habis itu sudah kakek pergi yang jauh gitu ya, dan gak usah kembali. Dan buat Pak Prabowo yang kemarin katanya ditemui Jokowi yang entahlah apa tujuannya ya. Tapi jika itu berhubungan dengan masalah ijazahnya ya, lebih baik Bapak nggak usah ikut campur ya, biarkan saja itu sih deritanya ya, karena nggak jujur ya. Bapak urusin aja masalah yang lebih penting ya, masih banyak masalah yang lebih penting ketimbang ngurusin ijazahnya Mulyono. Juga Pak Prabowo nggak usah merasa berhutang budi kepada Jokowi atas kemenangan Pilpres kemarin ya Pak.
inget ya Pak ya, Pilpres tahun 2019 ya, Bapak sebenarnya menang ya, Prabowo yang unggul ya. Nah, kita semua udah pada tahu ya, bukan rahasia lagi ya. Pilpres 2019 itu penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kita semua menyaksikannya di tayangan televisi ya. Hasil quick count menunjukkan bahwa Prabowo unggul. Tiba-tiba disulap ya menjadi Jokowi yang unggul. Nah, itulah kalau dari awal sudah tidak jujur ya, semuanya bisa disulap ya. Ijazah disulap ya. Anak bocil yang belum cukup umur disulap oleh pamannya di MK. Jadi kemenangan Prabowo di Pilpres kemarin itu adalah sebagai pengganti kemenangan Prabowo di Pilpres tahun 2019 yang sudah dicurangi ya. Jadi ya sudah impas ya. Oh iya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada para pejuang kebenaran ya, Roy Suryo, Rismon, Bambang Tri, Dr. Tifa, dan para pejuang-pejuang kebenaran, pejuang keadilan ya. Kalian luar biasa. Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis SH ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kemenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Menarik sekali, kita sudah menonton tayangan dan cuplikan video. Bapak itu dulu pernah sesumbar jika Jokowi mencabut laporan di Polda Metro Jaya, Bapak itu akan menelan panci 1 pabrik. Itulah janji dari Bapak tersebut. Akan tetapi dengan terbitnya SP3 dari Polda Metro Jaya buat Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, itu salah satu pasti ada pencabutan dari Pak Jokowi ya. Salah satunya itu mungkin pencabutan laporan. Tentunya syarat-syaratnya ada hal seperti itu. Dan janji Bapak itu atau sesumbar dari Bapak tersebut, ya ini ditagih netizen tentunya rame-rame. Ini sangat gokil sekali ya, ditagih sama netizen dan rame-rame menagih janji Bapak tersebut. Memang fenomena tentang ijazah palsu ini sangat luar biasa dan sangat menarik sekali ya. Beberapa isu saat ini telah berkembang lagi, yaitu dengan SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang mengajukan restoratif justice. Tentunya ada sebuah pencabutan. Itu syaratnya salah satunya mungkin seperti itu, dan ada permintaan maaf. Di antara keduanya pasti saling memaafkan, tentunya seperti itu. Akan tetapi dibantah oleh Egy Sujana bahwa Egy Sujana telah meminta maaf kepada Pak Jokowi. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi, katanya tidak meminta maaf ya, dan hanya silaturahmi dan menasihati Pak Jokowi. Sedangkan Egy Sujana ini siapa kok menasihati Pak Jokowi ya? Tentunya masyarakat juga bisa melihat fenomena ini dan apa sebenarnya yang terjadi. Masyarakat bisa menilai, walaupun mereka semua mengelak, telah saling bermaafan ya. Mereka semua pasti mengelak. Akan tetapi jika kita melihat di media, beberapa kuasa hukum atau beberapa pakar hukum yang mengerti tentang hukum mengatakan salah satu syarat untuk mengajukan restoratif justice adalah saling bermaafan ya, atau mencabut laporan. Itu salah satunya, katanya seperti itu ya.
Jika kita melihat fenomena dan isu ijazah palsu ini sangat luar biasa saat ini, ya, menjadi konsumsi masyarakat dan perdebatan yang tentunya kita tidak bisa dipungkiri lagi dan tidak bisa dihindarkan. Perdebatan-perdebatan selalu terjadi di media sosial, bahkan kita selalu menonton dan menikmati perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa. Masyarakat saat ini bisa melihat seperti apa perkembangan kasus ijazah ini. Dan tentunya Pak Jokowi mencabut laporan dan memaafkan Egy Sujana, atau mungkin memberikan SP3 terhadap Egy Sujana sehingga Egy Sujana bebas dari tersangka bersama Damai Hari Lubis. Ini ada manuver apa atau ada agenda apa? Asumsi masyarakat pastinya semakin liar, semakin berkembang. Jangan-jangan Pak Jokowi ini takut, jangan-jangan takut terhadap Egy Sujana. Sedangkan Egy Sujana ini mungkin orang yang paling keras menyuarakan ijazah palsu dan menuduh Pak Jokowi ijazah palsu itu sudah dari tahun berapa. Nah, hal seperti ini yang mungkin ditakuti oleh Pak Jokowi. Jangan-jangan kalau Egy Sujana ini dilanjutkan kasusnya, makanya Egy Sujana ini dan Damai Hari Lubis diberikan restoratif justice. Ini ada kemungkinan jika kasus ini dilanjutkan dan sampai ke persidangan, ini musuh terbesar Egy Sujana ini jangan-jangan memang yang bisa membongkar itu, sehingga diberikan sebuah restoratif justice dan keluar SP3 dari Polda Metro Jaya. Apakah hal ini mungkin masyarakat juga bisa berasumsi tentang hal ini? Banyak sekali yang berasumsi jangan-jangan memang Jokowi ini takut jika ijazah palsu ini sampai naik ke persidangan, atau kasus ijazah ini sampai naik ke persidangan atau P21, sehingga diberikan sebuah restoratif justice. Dan yang diberikan restoratif justice yang paling utama adalah orang yang paling tertinggi di TPUA, yaitu Egy Sujana, Ketua Umum TPUA. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar sekali. Kita banyak curiga tentang hal ini. Jangan-jangan hal ini bisa terjadi sama kawan-kawannya Egy Sujana yang lain, yaitu Rustam Effendi, Rizal Fadilah, dan Ibu Kurnia dan RRT nanti dikasih restoratif justice dan kasus ini diberhentikan. Nah, ini yang masyarakat tidak mau. Tentunya masyarakat menginginkan kasus ini sampai ke persidangan atau ke pengadilan agar nanti bisa tahu keaslian ijazah atau kepalsuan ijazah tersebut. Dan ada status hukum tentang ijazah, dan tentunya nanti setelah ini selesai, jika tidak dituntaskan di pengadilan dan tidak ada status hukum tentang ijazah tersebut, pastinya juga akan ada fenomena-fenomena baru lagi dan akan bermunculan lagi tentang hal-hal kasus ini, atau pasti ada lagi tuduhan-tuduhan ijazah palsu ini, dan akan selalu melebar sampai beberapa tahun kemudian jika memang tidak ada keputusan atau tidak ada kekuatan hukum tetap mengenai tentang ijazah. Masyarakat yang mendukung perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, ada beberapa orang, ya 8 orang. Tentunya saat ini tinggal 6 orang, ya, karena restoratif justice sudah diberikan kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Masyarakat yang mendukung ke-6 orang ini saat ini menginginkan tentunya dan berharap agar kasus ini sampai selesai dan sampai tuntas, agar ada sebuah lembaga pengadilan yang berwenang untuk menentukan atau menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli. Itu harapan masyarakat tentunya seperti itu, karena jika ini tidak selesai dan terus-menerus isu ini berkembang dan tidak ada status hukum, ya, mengenai tentang ijazah Pak Jokowi ini, tentunya nanti polemik-polemik seperti ini akan terus terjadi. Bahkan bisa jadi hal ini mungkin semakin besar dan semakin meluas, dan tentunya akan muncul, ya, seperti Roy Suryo dan Resmond Sianipar lainnya. Di kemudian hari masyarakat akan selalu mempermasalahkan hal ini, karena ini demi sebuah kebenaran atau sebuah kejujuran, ya. Seorang mantan presiden atau seorang presiden pernah menggunakan,
dugaannya yaitu ijazah palsu. Ini kan sangat ngeri sekali di negeri kita. Seorang pemimpin terbesar di negeri ini akan tetapi dugaannya menggunakan ijazah palsu. Ini adalah fenomena yang terjadi dan ini adalah suatu hal atau nanti akan menjadi sebuah sejarah di negeri